Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai anggota kelompok 3 akan menyampaikan 3 materi pokok dalam bahasan kali ini. Materi yang pertama yaitu harga pokok produksi, yang kedua metode penentuan harga pokok produksi, yang ketiga mengaplikasikan HPP proses costing untuk produk rusak, cacat, dan sisa bahan. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk selesai yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan biaya produksi merupakan perhitungan semua unsur biaya kerja dalam harga pokok produksi. Metode pengumpulan biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode harga pokok pesanan, yang kedua metode harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan harga pokok produksi yang biayanya dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap perusahaan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Metode harga pokok proses merupakan biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode penentuan harga pokok produksi merupakan cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Pertama, ada metode full costing. Yang kedua, metode variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel. Pengaplikasian HPP proses costing untuk produk rusak, cacat, dan sisa bahan. Dalam pengolahan produk untuk melayani pesanan, kemungkinan timbul produk rusak, cacat, dan sisa bahan. Bagi manajemen, masalahnya adalah bagaimana dapat menekan timbulnya produk rusak, cacat, dan sisa bahan serendah mungkin. Produk rusak merupakan produk yang dihasilkan dalam kondisi rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan dan tidak ekonomis untuk diperbaiki menjadi produk yang baik. Meskipun mungkin secara teknik dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu produk rusak yang tidak laku dijual dan produk rusak yang laku dijual. Produk rusak yang tidak laku dijual. Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, maka harga pokok produk yang rusak dibebankan pada pesanan yang menimbulkan produk rusak, sehingga harga pokok produksi per unit produk menjadi lebih besar. Apabila produk yang rusak terjadinya bersifat normal dalam suatu perusahaan, maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead sesungguhnya.
Apabila produk rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan, maka harga pokok produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak. Produk rusak yang laku dijual. Apabila produk rusak disebabkan sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, rugi atas penjualan produk yang rusak akan dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Karena sebagian pesanan akan mengalami kerusakan, dalam pengolahan pesanan harus dimasukkan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dipesan. Apabila timbulnya produk rusak bersifat normal di dalam suatu perusahaan, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik sesungguhnya. Apabila timbulnya produk yang rusak karena kesalahan atau kurangnya pengawasan produksi, rugi produk yang rusak diperlakukan sebagai rugi produk yang rusak. Produk cacat merupakan produk yang dihasilkan dengan kondisi rusak atau tidak memenuhi ukuran mutu yang sudah ditentukan. Akan tetapi, produk tersebut masih dapat diperbaiki secara ekonomis menjadi produk yang baik. Perlakuan akuntansi untuk produk cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya perbaikan produk cacat diperlukan sebagai penanaman harga pokok pesanan. Metode ini digunakan apabila penyebab produk cacat karena sulitnya pengerjaan. Yang kedua yaitu biaya perbaikan produk yang cacat diperlukan sebagai penambahan biaya overhead sesungguhnya. Metode ini digunakan apabila produk cacat sifatnya normal terjadi dalam suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, biaya perbaikan produk cacat diperlukan sebagai elemen rugi produk cacat. Metode ini digunakan jika produk cacat disebabkan karena lemahnya pengawasan. Sisa bahan. Sisa bahan ini adalah bahan yang tersisa atau bahan yang rusak di dalam proses pengelolaan produk atau penyimpanan yang tidak dapat digunakan kembali dalam perusahaan. Sisa bahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, sisa bahan yang tidak laku dijual. Kedua, sisa bahan yang laku dijual. Selanjutnya, sisa bahan yang tidak laku dijual. Apabila sisa bahan terjadinya karena pekerjaan pesanan tertentu, biaya pembuangan atau pemusnahan sisa bahan dapat digunakan untuk menambah elemen biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Apabila sisa bahan secara normal terjadinya dalam perusahaan, biaya tersebut dapat diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, sisa bahan yang laku dijual. Apabila timbulnya sisa bahan disebabkan karena pengelolaan pesanan tertentu, hasil sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku atau pengurang biaya keseluruhan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Apabila timbulnya sisa bahan sifatnya normal di dalam suatu perusahaan, perlakuan hasil penjualan dapat digunakan cara sebagai berikut. Pertama, hasil penjualan, sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Kedua, hasil penjualan bisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain.